adalah apakah Roh Kudus itu juga bekerja di individu-individu orang yang, kalau saya pahami kan Roh Kudus pasti hadir dalam diri orang yang mengenal Kristus, toh? Yang kita mengimani Kristus. Tetapi yang sepahami selama ini adalah Roh Kudus itu kan punya peran menerangi pengetahuan kita. Yaitu artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan sangat dipengaruhi oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, apakah di negara-negara yang tidak mengenal Kristus tapi mereka lebih maju dari kita, apakah Roh Kudus juga bekerja di tempat-tempat itu? Sementara pengetahuan dan teknologi mereka lebih berkembang daripada kita yang masih miskin, belum terlalu berkembang maju ini. Itu pertanyaan saya, Roman. Pater, terima kasih. Oke, kita lihat ini pastor dari India, dia sedang menyiapkan makanan salur. In English. Hello. Hello, how are you? Hello, Pastor. How are you? We're fine, brother. Okay. Es el del verbo divino también. Noviciado de nosotros. Saya pikir saya masak, dia bilang biar dia masak, saya lanjut. Rektor. Kerjasama yang baik itu. Saya pikir saya sambil masak sambil omong itu biasa. Oke, prinsip dasar. Jadi apakah Roh Kudus bekerja di semua orang? Ini pertanyaan bagus sekali. Oke. Ilmu pengetahuan adalah juga karya Roh Kudus. Ya. Karena itu di dalam 7 karunia Roh Kudus ada juga karunia yang mana yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ayo. Roh pengetahuan. Roh pengetahuan. Oke. Ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena ketika Yesus omong tentang karena ketika Yesus omong tentang roti kehidupan di dalam Yohanes 6, bantu dulu di ayat ke-66. Banyak orang pergi dari dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Karena turun ke ayat 52, bingung. Dia bilang, makan dia punya tubuh. Akal tidak sampai di situ. Oke. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sekarang Petrus bilang, Yesus ayat 66 bilang, mulai dari saat itu banyak yang pergi tinggalkan dia. Sekarang ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita lihat bagaimana pengetahuan dan iman disejajarkan di sini. Hebat sekali. Jadi disandingkan. Oke, lanjut. Apa kata Petrus? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lanjut. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, Kembali lagi kepada kata Petrus sebelum ayat itu. dan kami telah percaya dan tahu bahwa... Tahan dulu. Ada dua hal di situ. Petrus bilang, kami telah percaya iman. Dan kami telah tahu pengetahuan. Dua posisi penting di situ, Sylvester. Iman dan tahu. Jadi iman dan pengetahuan, bukan iman atau pengetahuan. Dua hal itu penting. Sekarang kita lihat di 1 Timotius 2 ayat ke-3 dan 4. Allah menghendaki apa?
itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Silver, jangan selamat bodoh. Selamat tetapi tahu kenapa selamat. Kami percaya dan kami tahu. Petrus membuktikan itu. Bukan soal beriman, tetapi tahu apa yang diimani dan percaya apa yang diketahui. Sylvester, kalau engkau mau tanya dalam pengertian iman dan pengetahuan, ini penting sekali. Allah menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Buktikan dalam sejarah. Universitas lahir dari jantungnya siapa, Sylvester? Saya baca nonton video beberapa hari lalu itu Romo bilang, Pater bilang itu universitas dari tradisi gereja Katolik itu Jantung gereja. universal. Dari universal, Ya. maka jadi universitas. Ya. Lahir dari jantungnya gereja. Sekolah-sekolah di Indonesia, contohnya di Flores, NTT, lahir dari jantungnya siapa? SVD. Bukan SPD, gereja. Oke, ya, karena NTT sangat kalian lihat gereja SPD-nya karena diserahkan misi kepada mereka. Oke. Sekarang universitas terbesar di Italia protes ketika Paus Indri mute-kan dulu. Ketika Benediktus mau berikan seminar mereka tolak. Tetapi sekarang mereka harus kembali menerima. Siapa pendiri universitas terbesar di Italia? Paus Leo ke sana dan memberikan seminar di sana. Penting sekali. Buktikanlah di dunia ini universitas dan sekolah-sekolah lahir dari jantungnya siapa? Kalau ada yang bilang bahwa gereja anti pengetahuan, kalian tahu dari mana? Lihat di Jawa, sekolah-sekolah mana yang kualitas dan tingkat disiplinnya tinggi, di mana? Seperti itu, saya mau katakan itu seperti itu. Jadi pernyataan bahwa gereja tidak berjalan bersama dengan ilmu pengetahuan itu tipu. Teori Big Bang adalah teori yang lahir dari jantung seorang Katolik, imam Katolik. Siapa pencetus Big Bang? Sylvester, kau lihat siapa pencetus Big Bang? Tidak tahu, Pater. Cari, bantu. Ayo teman-teman, bantu di situ. Di belakang itu dia seorang imam atau tidak? Gregorius Lemaitre, Seorang apa? fisikawan asal Belgia, seorang astronom dan fisikawan asal Belgia bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Tulis dia seorang imam atau tidak? Tulis begitu. Pencetus teori Big Bang seorang imam Katolik atau tidak? Bang seorang imam. Seorang imam Katolik sekaligus astronom. Siapa yang mencetuskan kalender sekarang yang kita pakai, Protestan pakai, Hindu pakai, Islam pakai, siapa? Paus Gregorius. Gregorian. Paus Gregorius. Gregorian sama Masehi beda. Masehi itu Uskup Dionysius, Gregorian itu untuk liturgi. Ya, mantap. Berarti sama-sama Katolik yang mencetuskannya. Mana Protestan yang mencetuskan di situ?
Apa sih sumbangsi Protestantisme di dalam peradaban dunia? Perpecahan. Ya, baku naik itu. Jadi Sylvester, ya di situ engkau harus baca namanya ensikliknya Paus Benedictus ya. Iman dan Pengetahuan. engkau harus buka itu, cari dia punya ensikliknya. Nama apa ya di dalam bahasa Indonesia? Fides et ratio. Fides, ya di Indonesia lah. Maksudnya kayak ini. Iman dan akal budi. Kepala ini. Iman dan akal budi. Oke, teman-teman. Oke. Begitu Sylvester, kira-kira seperti ini engkau bisa mengerti. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di gerejanya Kristus, bagaimana dengan penemuan-penemuan seperti ini? Berarti ini, Pater, saya bertanya, kira-kira macam di negara-negara yang tidak mempercayai Kristus, tetapi pengetahuannya berkembang, teknologinya berkembang, berarti itu tidak ada peran Roh Kudus di sana. Atau bagaimana? Saya salah kan mungkin. Oke, pertanyaanmu bagus sekali. Sekarang mereka kenal Roh Kudus itu melalui apa? Oke. Pertanyaan saya, engkau mengenal Roh Kudus melalui apa? Ajaran Gereja, ya. Kitab suci. Tetapi mereka ini tidak punya kitab suci. Iya, betul. Tetapi mereka melakukan seolah-olah kitab suci ada di dalam hati mereka. Iya. Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Konsentrasi di ayat 14. Bangsa-bangsa lain atau 15 ya, yang tidak mempunyai hukum Taurat dan Injil. Oke. Karena mereka tidak kenal Roh Kudus, oke? Iya. Mereka tidak kenal Roh Kudus. Karena siapa yang ajarkan? Mereka tidak punya kitab suci, mereka punya tidak omong tentang Roh Kudus. Oke. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Mereka punya hukum Taurat, Sylvester? Tidak. Mereka punya Injil? Tidak. Oke, tetapi mereka melakukan. Oke, lanjut ayatnya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pertanyaan saya, Sylvester, mereka ada hukum Taurat? Ayat itu mengatakan? Mereka ikut Tidak. hati nurani itu. Tetapi mereka melakukan seolah hukum Taurat ada di dalam hati nurani mereka. Lanjut. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah 16 bagaimana? Engkau belum ke ayat 15. Bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai. Kau langsung loncat ke 16 bagaimana? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat ini yang penting datang nih. Oke. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai Indri yang kau yang tidak macam bangsa lain itu ada hilang di situ. itu 14, Pater. Apabila bangsa-bangsa lain tidak itu yang saya butuh di situ, tekankan kembali. 14, Pater. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sekarang ayat 16, waktu penghakiman. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan
akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sylvester, engkau bilang Roh Kudus bagaimana? Roma 5 ayat 5. Apa yang diletakkan Roh Kudus di dalam hati kita semua? Dan Bisa mute-kan Kak Minar, Kak? Tolong yang tidak mute-kan Minar, mute-kan, oke. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa yang ditaruh Roh Kudus di hatimu, Sylvester? Baca kembali, Sylvester, kau dengar ini penting sekali. Kau tanya tentang Roh Kudus. Di sini poin penting. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah taruh apa melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Karena Allah. itu, Sylvester, mereka tidak mempunyai hukum Taurat, mereka tidak mempunyai Injil, tetapi mereka melakukan seolah-olah hukum Taurat, Injil ada di dalam hati mereka. Makanya saya bilang, jangan sampai agama-agama lain masuk surga lebih banyak daripada kita yang bilang ada kitab suci. Iya, itu Pater. Yang saya sebagai manusia saya rasa macam kayak kita ada cemburu juga ini Pater, karena kita ini kan percaya pada Tuhan, percaya akan Roh Kudus, kita berdoa sambil belajar dan bekerja, tapi negara kita ini kok miskin terus. Negara lain yang tidak kenal Kristus, tapi kok ilmu pengetahuan teknologi lebih berkembang maju begitu. Oke. Saya begitu. Oke. Di sini kita akan melihat akar dari konflik yang terjadi. Oke. Ya, ya. Coba kita melihat konflik intern yang ada di bangsa. Kenapa kita tidak maju? Oke. Engkau bisa mengerti itu dulu pertama. Ya, ya. Di situ ada konflik. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Kita ayat per ayat kita berhenti. Akar dari konflik yang terjadi yang merem pertumbuhan dan perkembangan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tahan dulu. Oke. Sylvester, sekarang kita ambil contoh. Di dalam sidang DPR, semua partai membawa kepentingannya. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Iya, kita miskin betul. Lanjut, kita belum lanjut. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu Sylvester, Ya, kalau antara grup berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Di situ ada hanyalah permainan kepentingan, bukan rakyat yang dipikirkan. Lanjut. Pater ya. Sekarang bagaimana mereka bilang kami ini orang Kristen, kami ini memuji Allah. Nanti kita lihat di situ. kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sekarang kamu berdoa, lanjut. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu
bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sylvester, Ya, Pater. itulah yang merem pertumbuhan kembang. Karena itu di dalam Keluaran 18 ayat 20-21 kita diharapkan untuk apa? Memilih pemimpin-pemimpin dengan karakter ini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sekecil apapun orang yang kau pimpin, kau harus mempunyai 3 karakter kepemimpinan dalam konteks kehendak Allah, yaitu baca kembali yang awal tadi, 21 tadi. Cakap. Miliki apa? Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. 2 karakter pertama, cakap dan takut akan Allah. Banyak orang Katolik politikus ini datang komuni sopan sekali, tapi koruptornya minta maaf, minta ampun. Lanjut, cakap dan takut akan Allah, apa lagi? Orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya, jangan hanya dapat dipercaya waktu kampanye, semua akan dipenuhi. Tetapi setelah jadi presiden, setelah bupati, setelah gubernur, setelah DPR, hilang semua tidak kepercayaan rakyat itu. Dan yang keempat, karakter keempat, Dan yang benci kepada pengejaran suap. benci kepada orang jadi pemimpin hanya untuk cari keuntungan. Sylvester, maka kita lihat tadi dari situasi apa yang terjadi percecokan di antara orang-orang yang punya kepentingan. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa maju? Melihat dari karakter kepemimpinan. Pemimpin seperti ini bisa bawa kita kepada kemajuan atau kehancuran. Saya potong hanya cukup, mungkin temanya berbeda, tapi saya lihat sedikit karena pertanyaanmu tentang bagaimana kita tidak kemaju. Coba lihat dari teroponglah dari 2 hal ini. Betul sekali, Pater. Makin kita tidak maju, miskin terus ini. Semua ambil di kepentingan masing-masing. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sylvester. Ya, Coba kita- sama-sama. Pater. Yang berikut, ini siapa ini?